Dan untuk mengetahui pantauan arus mudik jelang puncak yang diprediksi terjadi pada esok hari, sudah ada rekan kami, produser lapangan CNN Indonesia Kanza Tamrindora di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, dan juga ada rekan kami Adi Dwinanda di Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Selamat malam, teman-teman. Saya mau ke Surabaya terlebih dahulu. Kanza, seperti apa situasi terbaru di Stasiun Gubeng? Silakan. Halo, selamat malam Heranov. Beberapa hari lalu sempat terjadi peningkatan jumlah penumpang karena ada libur panjang akhir pekan. Jumlahnya sekitar 13.000 penumpang yang berangkat dari stasiun di wilayah PT KAI Daob 8 Surabaya. Jika dibandingkan dengan hari-hari biasa, jumlah ini meningkat di antara 10 hingga 13.000 penumpang. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa para penumpang ini sudah mulai melakukan mudik lebih awal, diantaranya karena sudah ada yang libur sekolah, libur dari pondok pesantren, kemudian juga ada libur kerja. Nah, tapi data pada hari ini yang dirilis oleh PT KAI Daob 8 Surabaya menyatakan jumlahnya ternyata meningkat menjadi sekitar 16.953 penumpang yang berangkat dari stasiun wilayah PT KAI Daob 8 Surabaya. Nah, itu artinya ada peningkatan sekitar 3.000 penumpang dibandingkan dengan hari-hari biasa. Adapun tujuan favorit yang diminati oleh para penumpang ini diantaranya adalah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Dan beberapa waktu lalu pada pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, ini kereta api Bima sudah berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng ke stasiun Jakarta Gambir, dan beberapa saat lagi pada pukul 8 kereta api Turangga ini juga akan segera masuk dan akan berangkat menuju stasiun Bandung. Nah, untuk menunjukkan kondisinya sekarang ini ada sejumlah penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta api Turangga. Ini mereka juga termasuk penumpang yang akan melakukan mudik lebih awal. Nah, ini terlihat sudah siap-siap ya untuk menaiki kereta, dan barang bawanya ini cukup banyak. Untuk mengetahui apa sebenarnya alasan mereka melakukan mudik lebih awal, saya sudah bersama dengan salah satu penumpang. Bisa berdiri, Mbak? Ya, dengan siapa namanya, Mbak? Saya April. Mbak April ya, APRIL. Oke, Mbak April, ini mau mudik kemana? Lalu kenapa ini lebih memilih lebih awal mudiknya? Ke Tasikmalaya, karena kebetulan ada acara keluarga juga. Mau halal, jadi mudiknya lebih awal. Apakah Mbak sudah libur kerja atau apa ini sehari-hari aktivitasnya, Mbak? Aku ngerapel kerja, jadi ambil cuti. Ya. Nah, kemudian apa ini yang menjadi alasan Anda mudik lebih awal, atau mungkin manfaatnya, Mbak? Apakah ketersediaan tiketnya lebih banyak? Kemudian tadi gimana kondisi di dalam aplikasi misalnya? Apakah tahu misalnya gerbongnya masih ramai atau seperti apa begitu? Ya, sekarang udah mulai habis juga ya tiketnya, jadi kalau mepet-mepet ke hari hanya itu takutnya kehabisan. Nah, ini cukup banyak, Mbak, yang dibawa barang bawaannya. Ini bawa oleh-oleh atau bawa baju atau apa saja ini, Mbak April? Ini baju sama oleh-oleh, cuman biar satu tempat jadi langsung gede aja tasnya. Oleh-oleh untuk keluarga di Tasikmalaya. Kalau boleh dibocorkan apa saja sih oleh-oleh yang dibawa dari Surabaya ini, Mbak? Boleh dilihat isinya? Boleh. Apa saja ini, Mbak? Aku beli cemilan biasanya aku beli bolu pahlawan ya dari sini, terus biasa kayak keripik buah juga aku suka. Oke, jadi sejumlah oleh-oleh khas Surabaya ya. Oke, terima kasih Mbak April, selamat menanti perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan ya untuk berkumpul bersama keluarga. Dan Heranov, sebenarnya ini masih terus diprediksi akan mengalami peningkatan jumlah penumpang ya di stasiun wilayah KAI Daob 8 Surabaya, seperti di stasiun Surabaya Gubeng tempat saya melaporkan ini. Dan tentu saja ada sejumlah antisipasi yang dilakukan oleh PT KAI Daob 8 Surabaya jika nanti terjadi antrean atau mungkin kepadatan jumlah penumpang. Dan untuk mengetahuinya, ini saya sudah bersama dengan manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Lukman Arif. Pak Lukman, selamat malam. Ya, Pak Lukman, apa nanti upaya atau antisipasi yang dilakukan jika terjadi antrean penumpang atau jumlah penumpang yang banyak dibandingkan dengan hari biasa? Ya, memang kami prediksikan puncak penumpang yang berangkat dari stasiun wilayah Daob 8 Surabaya terjadi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu besok ya. Di mana data sampai dengan saat ini lebih dari 22.000 tiket telah terjual pada perjalanan di 3 hari tersebut. Antisipasi supaya keamanan, pelayanan kami tetap terjaga dengan baik, kami berkoordinasi dengan beberapa aparat kewilayahan terutama baik itu TNI, Polri, kami juga dibantu oleh relawan dari
dari pramuka dan juga pecinta kereta api yang posko di stasiun-stasiun keberangkatan untuk memberikan pelayanan informasi ataupun menjaga keamanan dan kenyamanan para penumpang baik itu di stasiun, dalam kereta dan sampai dengan stasiun tujuan. Oke, apakah ada kereta tambahan ini Pak yang disiapkan selama periode mudik dan balik pada tahun ini? Ya, selama masa angkutan lebaran di tahun 2024 ini, mulai tanggal 31 Maret kemarin sampai 21 April nanti, setiap harinya KAI Daup 8 Surabaya itu akan menambah 7 keberangkatan kereta api jarak jauh tambahan dan juga 2 kereta api jarak pendek Surabaya Malang tambahan juga. Semua kereta tambahan ini kami operasikan untuk menampung keinginan masyarakat yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api di masa angkutan lebaran ini. Bagaimana dengan kereta api jarak jauh Pak? Ya tadi, di samping 9 kereta api tambahan, kami juga setiap harinya memberangkatkan 43 keberangkatan kereta api jarak jauh reguler. Jadi total ada sekitar 54 keberangkatan kereta api jarak jauh di seluruh stasiun wilayah Daup 8 Surabaya ini. Terima kasih Pak Lukman, semoga periode mudik kali ini berjalan dengan lancar ya dan tidak ada kendala di sini. Dan tadi Heranov saya juga melihat upaya lain yang dilakukan oleh PT KAI Daup 8 Surabaya untuk mengantisipasi antrian ya. Tadi saya melihat ada 6 ini alat check-in mandiri yang disiapkan, kemudian juga tadi dibuka ya 4 boarding gate yang menggunakan deteksi wajah. Nah ini kemudian bisa diharapkan bisa nanti mempercepat proses boarding dari para penumpang yang akan berangkat melalui stasiun Surabaya Gubeng. Kemudian saya juga melihat ada petugas yang melakukan pemberitahuan, misalnya mereka ini keliling ya mobile atau customer service mobile, dan ini diharapkan akan mempermudah misalnya jika terdapat penumpang yang nantinya mengalami kesulitan. Dan ini Heranov, saya melihat para penumpang sudah bersiap diri ya, karena ini mereka akan menaiki kereta Turangga dengan tujuan stasiun akhir stasiun Bandung. Tentu kita harapkan ini mereka bisa berangkat dengan nyaman dan aman selamat sampai tujuan dan tentu saja bisa berkumpul bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri nanti. Heranov, kembali ke Anda. Baik Dora, ada kereta tambahan yang disiapkan Daup 8 Surabaya. Apakah juga disiapkan bus tambahan di Terminal Pulau Gebang? Langsung kita tanyakan Dora ke teman kita, ada Adi Dwinanda di Terminal Pulau Gebang. Selamat malam Adi, apakah ada juga bus tambahan yang dipersiapkan untuk antisipasi membulaknya para penumpang di sana? Silakan. Ya betul, selamat malam Heranov. Kalau kita tadi sudah melihat bagaimana suasana di stasiun Gubeng Surabaya sudah menunjukkan adanya peningkatan volume calon pemudik. Nah di tempat saya melaporkan saat ini di stasiun Pulau Gebang Jakarta Timur ini juga sudah mulai nampak adanya peningkatan volume mudik. Jika dibandingkan dengan hari Rabu lalu, ini memang dari hari Rabu lalu ini sudah ada peningkatan yang lumayan tinggi Heranov. Kalau dari Rabu lalu ini sudah ada setidaknya 2.500 calon penumpang atau pemudik yang meninggalkan kota Jakarta melalui Terminal Pulau Gebang ini. Pada hari ini per jam 12 siang tadi ada setidaknya 1.000 penumpang atau calon penumpang atau pemudik ini yang meninggalkan kota Jakarta melalui Terminal Pulau Gebang. Nah mungkin saya akan sedikit saja Heranov menunjukkan kepada Anda bagaimana suasana Terminal Pulau Gebang tempat saya melaporkan saat ini. Kalau misalkan Anda bisa melihat di layar kaca, ini memang ada beberapa bis yang akan diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur ini. Karena kalau kita melihat dari jadwal yang ada, mayoritas bis yang akan diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang ini memang mayoritas bis yang akan diberangkatkan pada malam hari. Nah ini dapat Anda saksikan Heranov di layar kaca Anda, ini banyak sekali penumpang yang sedang bersiap-siap begitu menunggu bis mereka untuk nantinya segera diberangkatkan. Dan setidaknya nanti para penumpang ini sebelum berangkat memang diharuskan sudah memiliki tiket yang telah dibeli. Dan berbicara mengenai tiket Heranov, ini memang tadi saya mengecek di loket-loket pembayaran sudah tidak ada lagi penumpang yang membeli tiket melalui loket. Ini artinya untuk tiket sendiri ketersediaannya sudah sangat menipis sekali, karena berdasarkan data dari Kepala Terminal Pulau Gebang ini menyebut bahwa untuk tiket keberangkatan H-4 hingga H+3 Lebaran ini sudah terjual lebih dari 50%. Ini artinya sudah sangat sedikit sekali tiket yang akan masih tersedia untuk periode mudik nantinya Heranov. Dan memang mayoritas masyarakat yang melakukan mudik ataupun perjalanan pada malam hari ini memang masyarakat ini menghindari puncak arus mudik yang memang diprediksi akan terjadi mulai dari hari Sabtu mendatang hingga hari Minggu mendatang Heranov. Karena memang pada hari Senin 8 April ini mayoritas masyarakat ini sudah mendapatkan cuti lebaran. Dan terkait dengan tiket ataupun bis tambahan nantinya Heranov, ini untuk bis tambahan nanti akan bersifat situasional Heranov, karena memang nanti akan melihat dulu bagaimana lonjakan pada saat peak hour menjelang Idul Fitri pada hari ataupun pada tanggal 10 April 2024. Nah ini Heranov, mungkin Anda bisa melihat di
layar kaca Anda, ini beberapa bis sudah mulai bersiap-siap, Heranov. Ini memang untuk tujuan-tujuan paling favorit sendiri, misalnya Yogyakarta, kemudian Surabaya, ini masih menjadi tujuan ataupun destinasi masyarakat yang paling favorit. Nah, ini mayoritas masyarakat sedang terlihat, kalau bisa Anda melihat, ini sedang bersiap-siap dan mereka menunggu bis. Dan memang ada beberapa himbauan dari Kepala Terminal sendiri, Heranov, bagi para calon penumpang ataupun pemudik yang ingin menggunakan mode transportasi bis ini. Pertama adalah perhatikan jam keberangkatan Anda, karena memang kami tadi sempat mendengar beberapa kali ada peringatan ataupun announcement dari petugas. Ini banyak sekali penumpang yang nampaknya tidak berada di ruang tunggu, sehingga mereka akan ataupun berpotensi untuk terlambat untuk diberangkatkan menuju kota tujuan. Hal-hal inilah yang kemudian dihimbau kepada para masyarakat, khususnya di Terminal Pulau Gebang ini, yang akan melakukan perjalanan ke luar kota menggunakan moda transportasi bis. Dan memang dapat Anda saksikan, Heranov, ini memang suasananya sangat ramai sekali, dan kita masih akan menunggu bagaimana nanti puncak arus mudik yang memang akan diprediksi jatuh mulai hari Sabtu ataupun tanggal 5 mendatang. Heranov, kembali ke Anda. Baik, itu tadi ya perlu dicatat adalah jadwal keberangkatan harus diperhatikan agar tidak ketinggalan bus. Begitu ya catatan dari Adi langsung dari Pulau Gebang, dan juga rekan kami tadi dari Stasiun Gubeng ada Kanza Tamarindora dari Surabaya. Terima kasih teman-teman. Selamat bertugas kembali. Selamat malam.